Halo, ketemu kita di video pembelajaran untuk pengantar akuntansi untuk usaha jasa. Dan di bagian ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang berbagai hal yang harus kalian perlu dan pahami tentang pembelajaran di akuntansi untuk usaha jasa. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan membahas bagian pertama di dalam pembelajaran kita yang kita sebut sebagai Introduction to Accounting and Business. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya bagian pertama atau sesi pertama dari video ini itu sudah saya sampaikan secara langsung kepada kalian di dalam kelas. Nah, ini adalah lanjutannya, di mana ketika terakhir kali kita membahas tentang akuntansi, ya, ketika kita membahas tentang akuntansi untuk usaha jasa, ya, pertama sekali itu kita sudah membahas tentang hal-hal yang pertama itu adalah tentang apa itu akuntansi, nature of accounting, ya, nature of business and accounting, itu sudah kita bahas. Lalu setelah itu kita sudah membahas tentang bagaimana perbedaan dari setiap bentuk-bentuk dan jenis perusahaan, operasi perusahaan, sampai kemudian legal hukum dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas siapa yang menjadi pengguna dari laporan keuangan itu, sampai kemudian sempat membahas tentang profesi-profesi di dalam akuntansi seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah pernah kita bahas, ya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, ya, sesi yang kedua di dalam chapter 1 ini, yaitu Introduction to Accounting and Business. Itu bicara tentang the accounting equation, ya, bicara tentang the accounting equation atau persamaan dasar akuntansi. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran ini akan membantu kalian memahami betul prinsip dasar di dalam persamaan dasar akuntansi, ya, di dalam akuntansi. Dan harus saya sampaikan bahwa prinsip dasar yang kita pelajari di sini adalah hal yang sangat penting untuk kalian ketahui, hal yang sangat wajib kalian ketahui untuk bisa memahami dengan baik apa yang menjadi persamaan dasar di dalam akuntansi, karena ini adalah modal utama kalian, dasar utama pemikiran dari akuntansi, yaitu yang kita sebut dengan persamaan dasar akuntansi, seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Baik, persamaan dasar akuntansi seperti yang digambarkan di sini, teman-teman sekalian. The accounting equation is about assets equals to liabilities and equity. Nah, artinya akuntansi itu dibentuk atas 3 hal, teman-teman sekalian, ya. Yang pertama itu adalah aset. Itu dulu yang pertama. Yang pertama itu adalah dibentuk oleh aset, nih, ya, dibentuk oleh aset. Nih, aset. Perusahaan berdiri, dia sudah memiliki yang namanya aset, itu terlebih dahulu. Nah, untuk bisa kalian pahami, ya, teman-teman. Nah, dia memiliki aset. Aset itu ditopang, ya, ditopang atau harta yang digunakan oleh perusahaan yang ini itu digunakan untuk melakukan operasi perusahaan, ya, operasi perusahaan. Oke. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari, pertama itu adalah dari ekuitas perusahaan. Ekuitas itu adalah investasi awal yang atau dana awal yang diserahkan oleh pemilik perusahaan kepada perusahaan itu sendiri, ya. Ya, jadi dia yang pertama sekali menghasilkan aset di dalam perusahaan. Lalu setelah itu, kalau perusahaan semakin besar, maka perusahaan itu kemudian membutuhkan dorongan operasional yang lebih besar lagi, dana operasional yang lebih besar lagi, dan dana operasional itu dapat berasal dari yang namanya liabilitas atau kewajiban perusahaan. Nah, karena itulah kenapa persamaan dasar akuntansi disebut sebagai assets equals to liabilities plus equity. Atau dalam bahasa Indonesia disebut aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, Pak, tadi Bapak jelaskan bahwa ekuitas itu yang lebih dahulu mendanai aset di dalam perusahaan. Ya, tetapi dalam pengucapannya di dalam akuntansi didahului dengan yang namanya liabilities-nya atau kewajibannya dulu. Kenapa begitu, Pak? Nah, kenapa liabilities yang lebih dahulu? Wah, saya lupa transisi ini, ya, transisinya teman-teman, ya. Oke. Nah, accounting equation itu adalah assets equals to liabilities and equity. Ini yang saya jelaskan tadi. Aset digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya, di mana aset itu berasal pertama sekali dari ekuitas si pemilik perusahaan, ya. Dari ekuitas si pemilik perusahaan yang ini, ekuitas si pemilik perusahaan. Nah,
ekuitas si pemilik perusahaan inilah kemudian yang akan kemudian mendanai aset perusahaan, operasinya perusahaan. Ketika perusahaan sudah semakin besar, maka kemudian perusahaan itu didanai oleh yang namanya liabilities-nya atau kewajibannya yang berasal dari hutang. Tetapi dalam konteks pengucapan, assets equals to liabilities plus equity. Aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kenapa begitu? Karena kewajiban-kewajiban itu lebih dahulu harus dipenuhi oleh perusahaan, harus dibayarkan oleh perusahaan lebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan si pemilik perusahaan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansi ya, assets sama dengan assets equals to liabilities plus owner's equity, yang berarti apa yang dimiliki oleh perusahaan harus sama dengan apa yang menjadi kewajibannya kepada para kreditor ditambah dengan apa yang menjadi kepentingan si pemilik perusahaan di dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemilik, atau aset sama dengan kewajiban, liabilities itu dalam bentuk kewajibannya ditambah dengan ekuitas pemilik, atau dalam bahasa lain harta sama dengan hutang ditambah dengan modal. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, saya lanjutkan. Jadi ya, harta sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Itu yang akan terbiasa kita gunakan ya, kata-katanya ya teman-teman ya. Harta sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Nah, persamaan dasar akuntansi ini menjadi dasar utama dari kerangka pencatatan dan pengikhtisaran kejadian-kejadian ekonomi yang ada di dalam perusahaan ya. Kerangka dasar utama atau kerangka dasar ketika kita melakukan pencatatan dan mengikhtisarkan semua kejadian ekonomi yang ada di dalam perusahaan, yang mana itu adalah pekerjaan utama dari orang akuntansi. Jadi kalau kalian saat ini sudah memilih program studi akuntansi di dalam kehidupan kalian untuk kalian jalani di dalam perkuliahan kalian harus mengerti itu, bahwa pekerjaan utama dari orang akuntansi itu adalah mencatat dan mengikhtisarkan kejadian ekonomi di dalam perusahaan. Kenapa? Karena itulah kita disebut sebagai pihak yang memiliki informasi yang paling banyak di dalam perusahaan atau yang sangat menguasai informasi di dalam perusahaan ya. Nah, maka dasar atau persamaan dasar akuntansi yang ada di sini ini nih teman-teman ya. Persamaan dasar akuntansi yang ada di sini inilah yang menjadi inilah yang menjadi dasar kita di dalam melakukan yang namanya inilah yang menjadi dasar kita di dalam melakukan yang namanya pencatatan akuntansi ini ya, pencatatan dan pengikhtisaran akuntansi. Ini dasarnya kita. Nah, makanya dibilang sebagai underlying framework ya, atau dasar utamanya. Nah, artinya adalah harta yang ada di dalam perusahaan itu diklaim oleh para kreditur dan pemilik perusahaan. Artinya pemilik harta di perusahaan kita itu adalah para kreditur dan para pemilik perusahaan. Nah, dalam hal ini klaim dari kreditur itu harus lebih dahulu atau harus didahulukan dibandingkan dari klaim pemilik perusahaan. Nah, dalam kasus apabila perusahaan itu mengalami kepailitan atau ditutup ya, jadi makanya posisi dari utang itu jauh lebih tinggi atau didahulukan dibanding dari posisi dari bagian dari si pemilik perusahaan. Seperti itu dia teman-teman sekalian. Jadi saya harap itu kalian bisa pahami di sini. Oke? Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu kepada kalian. Apa itu aset? Apa itu kewajiban atau liabilitas, dan apa itu ekuitas pemilik? Baik, aset. Aset atau harta itu adalah setiap sumber daya, ini resources yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Pahami itu. Harta adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyiapkan ya, atau menghasilkan berbagai jasa dan juga berbagai manfaat yang ada di dalam perusahaan. Jadi harta itu bertujuan untuk bisa memberikan perusahaan sumber daya menyelesaikan atau menyediakan setiap jasa dan atau manfaat yang ada di dalam perusahaan tersebut. Contoh-contoh dari harta atau aset itu sendiri itu adalah cash atau uang tunai yang ada di dalam perusahaan,
atau juga supplies atau perlengkapan yang ada di dalam perusahaan, demikian juga peralatan, dan ada banyak lagi ya. Nanti kita akan kenalan lebih banyak lagi tentunya di dalam berbagai jenis soalnya kita. Tetapi ingat, intinya adalah yang dua ini tadi, yang ini tadi. Pertama, bahwa harta itu adalah berbagai jenis sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk bisa menghasilkan jasa atau manfaat bagi perusahaan. Jadi kalau dia sifatnya adalah untuk bisa memberikan jasa dan manfaat bagi perusahaan, berarti itu adalah kita masukkan ke dalam golongan harta atau aset di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, itu adalah aset. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka selanjutnya kita akan bicara tentang liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban itu adalah claim against assets. Claim against assets itu adalah bahwa harta yang ada di dalam perusahaan harus lebih dahulu menjadi klaim atas pembayaran kepada kreditur. Nah, begini kira-kira logikanya. Pernah nggak coba berpikir tentang kenapa ya? Gini teman-teman, pernah nggak coba berpikir tentang kenapa ya orang mau meminjamkan sejumlah uang kepada pihak lain? Pernah berpikir hal itu? Nah, ini perlu kalian jawab. Apa yang membuat seseorang yakin meminjamkan uang kepada kalian? Karena dia tahu bahwa kamu punya sesuatu yang akan dapat kamu gunakan untuk membayarnya di masa yang akan datang. Karena itu, kalau orang lain melihat bahwa kamu tidak punya sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk membayarnya di masa yang akan datang, itu dia nggak akan mau memberikan pinjaman itu kepada kamu. Seperti itu. Karena itulah kalau kamu punya, ya katakanlah kamu punya pinjaman ke bank, dia akan mengukur dulu pekerjaan kamu apa, penghasilan kamu berapa, kamu punya underlying atau dasar nggak untuk bisa membayar kewajiban kamu di masa yang akan datang atau hutang-hutang kamu di masa yang akan datang. Itulah kenapa kita diberikan hutang. Demikian juga secara akuntansi. Secara akuntansi, harta itu adalah klaim pertama yang akan didapatkan oleh para pemegang hutang di kita atau para kreditornya kita. Apakah itu dalam bentuk hutang biasa ataupun hutang yang sifatnya jangka panjang. Maka orang-orang yang ini tadi ya, maka orang-orang yang punya ini tadi ya, maka orang-orang yang punya klaim atas hartanya kita atau para orang yang memberikan hutang kepada kita itu kita sebut sebagai kreditur, ya, creditors, yaitu pihak yang meminjamkan sejumlah uang kepada kita. Itu yang kita sebut sebagai kreditor. Nah, maka dalam hal ini jenis-jenis dari kewajiban atau liabilitas itu adalah account payable atau utang usaha, atau juga wesel bayar atau utang wesel dan lain sebagainya. Ada banyak jenis utang. Apakah itu utang bunga, utang macam-macam ya, utang sewa dan lain sebagainya. Itu adalah berbagai jenis hutang atau liabilitas atau kewajiban di dalam perusahaan. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau paham, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Oke, berikutnya. Owner's equity atau ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik itu adalah klaim kepemilikan yang dinyatakan oleh pemilik perusahaan atas harta perusahaan. Seperti itu. Klaim kepemilikan yang dinyatakan oleh pemilik perusahaan atas harta perusahaan. Klaim kepemilikan ini tadi, ini mengacu kepada apa yang menjadi tersisa ya setelah dikurangkan kepada hutang kewajiban perusahaan. Makanya bilang residual equity, referred to as residual equity. Ya. Nah, artinya apa? Residual equity itu adalah harta setelah dikurangi setiap kewajiban yang wajib dipenuhi oleh perusahaan kepada para krediturnya. Seperti itu. Nah, oke. Ekuitas pemilik ini itu punya turunan. Turunannya apa, Pak? Pertama, itu adalah modal pemilik perusahaan, atau nanti kalau lebih advance lagi ya, nanti di semester-semester yang akan lebih lanjut kepada kalian, itu kalian nanti kenal saham biasa ya, atau modal saham. Nah, maka jenis-jenis itu tadi adalah modal pemilik perusahaan, pendapatan perusahaan, dan beban perusahaan. Lalu nanti ada satu lagi, ikhtisar laba rugi. Itu adalah bagian dari ekuitas pemilik. Nah, jadi contohnya satu lagi ada yang keempat, yaitu penarikan atau prefer atau drawingnya perusahaan.
Maka ekuitas pemilik itu terdiri dari apa? Investasi dari si pemilik perusahaan ke dalam perusahaan itu, ya, dari si pemilik kepada perusahaan, dan kemudian adalah pendapatan atau revenue, seperti itu. Setelah itu ada drawing atau prefer, setelah itu ada beban. Nah, itu adalah jenis-jenis dari ekuitas pemilik perusahaan, seperti itu. Ya, maka lebih advance lagi, ya, lebih lanjut lagi, basic accounting, ya, basic accounting equation adalah yang ini, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik, dan lebih lanjut lagi, lebih luas lagi, harta itu sama dengan liabilitas ditambah dengan keturunan dari ekuitas pemilik ini. Turunan dari ekuitas pemilik ini yaitu modal pemilik dikurang dengan penarikan pemilik atau prefer atau drawing pemilik ditambah dengan revenue, pendapatan itu menambah ekuitas ya teman-teman, dan dikurang dengan beban. Artinya beban itu mengurangi yang namanya ekuitas. Nah, kenaikan di dalam ekuitas pemilik itu ditentukan oleh berapa banyak investasi yang ditambahkan oleh pemilik perusahaan ke dalam perusahaan ditambah dengan revenue, ya, pendapatan, ya. Biasanya pendapatan itu berasal dari mana? Berasal dari penjualan atau komisi atau jasa yang kita dapatkan atau komisi yang kita dapatkan, atau ini fees, ini komisi ya juga ya, atau jasa juga, interest, bunga, dividen kalau perusahaan itu memiliki saham, royalti, dan juga rent atau sewa kalau dia jenisnya adalah perusahaan yang menyewakan sesuatu, seperti itu. Oke? Nah, itu kalau kenaikan di dalam ekuitas pemilik. Sedangkan sebaliknya, penurunan yang ada di dalam ekuitas pemilik itu berasal dari mana? Yaitu penarikan modal atau drawing atau prefer, nanti bahasa kerennya, ya, bahasa lainnya juga, ya, drawing atau prefer atau penarikan modal oleh si pemilik, serta berbagai jenis beban itu juga adalah jenis-jenis dari ekuitas pemilik, ya, turunannya ekuitas pemilik. Nah, beban itu bisa berasal dari beban gaji, beban sewa kalau perusahaan itu menyewa sebuah perusahaan, beban utilitas yaitu berbagai jenis air, listrik, telepon, dan lain sebagainya, serta beban pajak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi jenis-jenis dari beban. Ingat, ya, basic accounting equation yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan owner's equity atau ekuitas pemilik, sedangkan persamaan dasar akuntansi yang lebih luas lagi yaitu harta ditambah dengan harta sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik atau modal pemilik dikurang dengan drawing ditambah dengan revenue dikurang dengan expenses, seperti itu. Itu jadi harus diingat. Coba dijawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana menggunakannya? Nah, tentu untuk bisa menggunakan persamaan dasar akuntansi, kita membutuhkan yang namanya transaksi, ya, transaksi. Untuk bisa menggunakan persamaan dasar akuntansi, kita membutuhkan yang namanya transaksi. Pertanyaannya, apa itu transaksi, Pak? Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi yang dialami oleh perusahaan atau bisnis yang tujuannya dicatat untuk si perusahaan. Si akuntan maksud saya. Akuntan gak akan bisa melakukan segala sesuatu atau apapun kalau dia belum punya yang namanya transaksi di dalam perusahaan. Jadi atas dasar transaksi lah dan berbagai bukti, jenis bukti transaksi lah, akuntan menyusun laporan keuangan atau mencatat laporan keuangan di dalam perusahaan. Seperti itu teman-teman. Nah, ingat, transaksi adalah kejadian ekonomi, ya, business economic event yang dicatat oleh para akuntan. Nah, business economic event ini bisa saja terjadi secara eksternal ataupun internal. Tapi ingat, tidak semua aktivitas menyatakan itu sebagai transaksi. Ingat, transaksi itu harus berbentuk sebuah economic event, ya, business economic event. Apa artinya, Pak? Nanti kita lihat. Each transaction has a dual effect. Nah, karena kita sekarang adalah menganut prinsip pencatatan akuntansi berpasangan atau double entry bookkeeping, maka dalam hal ini kalau ada satu transaksi dia akan mempengaruhi minimal di dua jenis akun. Apakah itu sama-sama di aset atau sama-sama di liabilitas atau aset dan liabilitas dan lain sebagainya. Itu nanti kita lihat buktinya kalau dia berada di dalam atau dampaknya berada kepada minimal pada dua akun saja, pada dua akun di dalam yang namanya persamaan dasar
akuntansi. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, contohnya kita lihat berikut ini, kita lihat apakah ini transaksi atau tidak. Nah, pertama eventnya, ya. Are the following event recorded in accounting records? Apakah ini dicatat? Kalau kita mau tahu apakah itu dicatat atau tidak, itu ditentukan oleh apa? Tentukan oleh apakah kejadian tersebut adalah suatu economic event atau business economic event atau tidak. Seperti itu. Oke, kita lihat. Purchase computer. Purchase computer. Pertanyaannya, apakah ini adalah economic event? Nah, seperti itu. Discuss guided trip options with customer. Apakah ini adalah economic event? Nah, membicarakan atau mendiskusikan atau merapatkan rencana untuk membuat hadiah-hadiah perjalanan kepada customernya kita. Membayar sewa. Apakah ini adalah economic event? Nah, seperti itu. Oke, nah itu penting untuk kita jawab. Pak, apa dasarnya kita menentukan itu? Pertama, apakah economic event itu ya menjawab hal ini ya? Menentukan apakah dia adalah economic event atau tidak adalah dia harus bisa menjawab apakah posisi keuangan perusahaan, apakah itu aset atau liabilitas atau ekuitas pemilik dipengaruhi oleh transaksi tersebut atau kejadian tersebut ya. Apakah ada perubahan yang terjadi ke dalam posisi-posisi keuangan perusahaan. Kalau suatu kejadian-kejadian itu mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, maka layaklah dia disebut sebagai suatu transaksi. Maka kalau dia adalah sebuah transaksi, berarti perusahaan wajib mencatatnya ke dalam pencatatan akuntansinya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, membeli komputer, apakah ini adalah transaksi? Nah, kalau kita beli komputer, apa yang terjadi? Kalau kita beli komputer, berarti kita harus membayarnya. Kalau kita membayarnya, kas perusahaan berkurang atau bertambah? Nah, tentu berkurang. Berarti berubah tidak posisi keuangan perusahaan? Berubah. Lalu apa lagi yang berubah? Dari tidak ada komputer di dalam perusahaan menjadi ada. Berarti dari tidak ada hartanya kian komputer, tadinya tidak ada hartanya, sekarang menjadi ada. Berarti berubah tidak posisi aset perusahaan? Berubah. Maka semuanya sudah terjawab, yaitu bahwa pembelian komputer itu adalah suatu transaksi, maka dia harus dicatat, di-record. Ya, yes. Discuss guided trip. Apakah berdiskusi atau membuat rapat untuk membicarakan suatu rencana membawa customer kita ke dalam perjalanan-perjalanan di luar kota misalnya atau perjalanan-perjalanan liburan? Kira-kira menurut kalian ini apa yang berubah di dalam posisi keuangan perusahaan? Apakah ketika kita masih mendiskusikan sudah terjadi pembayaran atas perjalanan tersebut? Belum. Jadi tidak ada kas yang keluar. Apakah akan kemudian ada manfaat harta yang diterima oleh perusahaan dengan cara mendiskusikan rencana membawa customernya kita berlibur? Belum. Artinya syarat untuk transaksi tidak terpenuhi di dalam konteks ini. Maka dari itu ini tidak dicatat. No. Selanjutnya, pay rent, membayar sewa yang ini ya, pay rent. Apakah kalau kita membayar sewa, apa yang terjadi di dalam posisi keuangan perusahaan? Berarti kalau membayar, uang kita keluar tidak? Keluar dong. Kalau uangnya keluar, berarti kasnya kita berkurang. Berubah posisi keuangan perusahaan kita. Kalau kita sudah merubah posisi keuangannya kita di kasnya, apalagi yang berubah? Tentu yang tadinya kita tidak mencatat adanya pembayaran sewa, kemarin kita catat dan kita klaim menjadi beban perusahaan. Nah, ketika itu sudah kita klaim menjadi beban perusahaan, berarti berubah ekuitas pemilik perusahaan. Kenapa? Munculnya beban kan mengurangi ekuitas pemilik perusahaan. Seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya, apakah itu dicatat? Yes, dicatat. Seperti itu teman-teman sekalian. Ya, nah itulah yang kita sebut cara menentukan transaksi. Dan bagaimana menggunakan accounting equation, itu tadi sudah saya jelaskan di awal kepada kalian. Nah, video berikutnya, session berikutnya, kita akan menjelaskan tentang analisis transaksi secara lebih rinci, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan kita gunakan pemahaman itu untuk bisa menyelesaikan soal yang ada, contoh soal yang ada di slide berikutnya.